Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Ibu Enda Saputri, guru di SMP Avicenna Jagakarsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Happy Little Soul. Untuk buku Happy Little Soul ini ditulis oleh di sini ya, Ibu Retno Hening. Kemudian buku ini berjumlah 194 halaman. Kemudian dengan, kalau bisa dilihat di sini halamannya sangat berwarna sekali ya. Cerita dari buku ini kebetulan sudah cukup lama bersama dengan saya. Jadi pertama kali saya beli buku ini di tahun 2017. Saat itu saya masih kuliah di semester 6 atau 7 gitu. Jadi ceritanya sebelum ada buku ini, saat itu saya lagi sebagai seorang mahasiswa semester akhir yang udah bosan gitu ya, lagi scroll Instagram, terus nggak sengaja nemu Instagramnya Retno Hening. Nah, di Instagram tersebut saya melihat seorang anak kecil yang begitu lucu, terus pintar, dan memiliki empati yang sangat tinggi. Kemudian setelah melihat beberapa videonya, saya tertarik untuk mengikuti atau memfollow Instagram dari Retno Hening. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata Retno Hening adalah seorang ibu rumah tangga asli Indonesia yang di tahun tersebut sedang menetap di Oman karena mengikuti kerja suami. Jadi Kirana ini anak Indonesia yang dibesarkan di Oman, seperti itu. Nah, setiap hari saya melihat kesehariannya Kirana yang dibagikan oleh Ibu Retno Hening di Instagram pribadinya @retnohening. Kemudian karena mengikuti lama seperti itu, kemudian banyak sekali di kolom komentar yang juga bertanya-tanya, kok bisa ya punya Kirana yang cerdas, kemudian berempati tinggi. Nah, karena banyaknya pertanyaan tersebut, di tahun 2017 Retno Hening bersama dengan Gagas Media menerbitkan buku Happy Little Soul ini. Nah, di buku ini berisi tentang mulai dari bagaimana pertama kali ada kabar baik ketika ada kehadiran Kirana yang dinanti-nanti oleh setiap pasangan muda, seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu Retno Hening membersamai Kirana dalam setiap tahap pertumbuhannya. Kebetulan setelah di dalam buku ini diceritakan juga memang background dari penulisnya, yaitu Ibu Retno adalah seorang guru kindergarten tadinya, sehingga beliau banyak sekali memiliki inspirasi permainan yang bisa dilakukan bersama anak-anak di usianya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di Instagram Kirana saat itu, permainan Kirana itu benar-benar mengasah kemampuan sensorik dan motorik anak di usianya, sehingga Kirana memang sangat menarik gitu ya proses pertumbuhannya. Nah, di buku ini diceritakan bagaimana hal tersebut dilakukan, mulai dari perkembangan di bulan-bulan pertama, kemudian bagaimana bermain bersama Kirana dengan permainan-permainan yang dilakukan berdua dengan Ibu Retno. Nah, Ibu Retno sendiri di sini adalah ibu rumah tangga full time, jadi setiap hari mendampingi Kirana. Selain itu, di buku ini juga dituliskan permainan-permainan yang biasanya dilakukan oleh Ibu Retno Hening dengan Kirana. Selain permainan, juga ada resep-resep makanan yang disukai Kirana juga dituliskan di dalam buku ini. Jadi lengkap gitu ya. Nah, alasan saya kenapa mereview buku ini, kebetulan ini salah satu buku favorit saya karena setelah mengikuti Kirana cukup lama gitu, akhirnya muncul buku ini terbit di tahun 2017. Saat itu juga saya langsung cari ke Gramedia, cari Happy Little Soul ini, dan akhirnya ketemu dan seneng banget karena merasa jadi bagian dari Kirana gitu, walaupun hanya menyaksikan secara online gitu ya. Kemudian kalau di buku ini dominan tulisan, jadi tulisan dari Ibu Retno tentang bagaimana pertumbuhan Kirana, seperti itu, bagaimana
hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan, karena mungkin nanti saya sebagai perempuan yang nantinya tentu berharap akan jadi seorang ibu yang baik, jadi udah mulai belajar dari buku ini. Kemudian selain itu, setelah buku yang Happy Little Soul ini, ada buku yang lebih ringan untuk dibaca. Ini judulnya Kirana and Happy Little World. Kalau yang ini lebih ke cerita bergambar gitu ya, seperti komik kayak gini, jadi lebih bisa dibaca. Nanti ini juga mungkin bisa dibaca sama anak-anak ya. Kalau yang ini mungkin ibunya dulu yang baca gitu, kalau yang ini nanti bisa dibaca saat sudah ada anak gitu. Jadi dua buku ini menarik untuk saya. Kemudian yang paling berkesan dari buku ini adalah kata pengantar pertamanya dari buku Happy Little Soul. Di sini Ibu Retno Mening menuliskan satu pesan singkat. Pesannya adalah, untuk ibuku yang tak kuingat kapan ia pernah marah dan memasang wajah cemberutnya. Itu jadi kesan yang paling mendalam untuk saya, dan juga saya berharap kelak bisa menjadi sosok ibu yang baik. Seperti itu review book dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih.